Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sekalian, marilah kita buka pengajian kita pada pagi hari ini seperti biasanya dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan bacaan Ummul Quran ini kita niatkan yang pertama kali untuk diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang mencintai ilmu dan semakin bertambah dan bermanfaat ilmu pengetahuan kita, orang-orang yang mencintai agama dan semakin baik keberagamaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan semua urusan kita fid dunya wal akhirah. Niat yang kedua, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk kedua orang tua beserta keluarga kita semua. Semoga mereka yang masih hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan yang baik, kesembuhan dari segala penyakit, rezeki yang halalan thayyibah, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan semua urusan mereka fid dunya wal akhirah. Untuk keluarga kita yang sudah meninggalkan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melapangkan kehidupan mereka di alam kuburnya, mengampuni segala khilaf dan dosa mereka, serta menyatukan kita semua bersama mereka kelak di dalam surganya. Niat yang ketiga, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk semua orang yang telah berjasa dan berbuat baik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima amal ibadah mereka serta membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak hadirin sekalian, pengajian kita pada pagi hari ini tentu meneruskan pembahasan kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masih sampai pada hadis yang pertama. Kemarin kita sudah membahas tentang manaqib perawi hadis ini dari sahabat, yaitu Amirul Mukminin Sayyidina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu, di mana beliau meriwayatkan hadis qala, beliau berkata, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu, innama sesungguhnya, al a'mal setiap perbuatan itu binniat akan bergantung kepada niatnya. Ini nanti bapak-bapak, kalau kita lihat ada huruf dalam bahasa Arab namanya innama. Innama ini kata ahli lughah, nanti orang yang ahli bahasa dari aspek nahwunya itu juga berbeda dengan pandangan al-usuliyun, orang yang ahli ilmu usulul fiqhi. Kata ahli bahasa
Yang namanya innama ini adalah adatul hasri, sesuatu yang fungsinya akan memberikan makna al-hasr. Hasr itu apa? Kalau belajar dalam ilmu bahasa, ilmu balaghah misalnya, al-hasr itu adalah tuthbitul madhkura ma ba'daha, kemudian watunfi ma adahu. Dia tugasnya tugasnya al-hasr ini mengisbat. Mengisbat itu kalau bahasa mudahnya adalah memperkokoh, ya, menyatakan, memenuhi, menguatkan, itu sama, ya. Tusbitu meneguhkan, al-madhkura ba'daha yang disebutkan setelah adatul hasr, watunfi dan menafikan, meniadakan, ma'adahu apa-apa yang berlawanan dengan yang disebutkan setelah adatul hasr. Jadi kalau menurut ahli bahasa, kata-kata innamal a'malu binniyat ini meneguhkan pentingnya niat, bahwa pekerjaan apapun itu akan bergantung kepada niatnya, dan pekerjaan itu nanti akan dinafikan maknanya, akan hilang pahalanya kalau salah dalam menentukan niat. Ini namanya pengertian al-hasr menurut ahli bahasa. Sementara al-usuliyun, ilmu usul fikih, itu punya pandangan lain. Yang namanya al-hasr itu fungsinya hanya litakwiyati hukmi ma fi haizihi. Jadi takwiyah itu menguatkan hukum. Hukum apa? Hukum yang dikandung oleh al-hasr tadi. Jadi kalau menurut ilmu usul fikih, ini pemahaman ahli usul fikih, ini hadis ini menunjukkan betapa pentingnya niat. Tetapi setiap pekerjaan itu tidak berarti hilang pahalanya kalau salah apa itu? Niat. Nanti ada penjelasannya. Kalau menggunakan adatul hasr secara bahasa, kalau salah niat, maka pahalanya jadi apa ini? Hilang seluruhnya. Apa contohnya? Misalnya, ada orang pergi haji, niatnya sambil dagang. Ada orang pergi haji, dia berangkat haji nih, karena sudah berkali-kali haji, tahu, oh di Mekah itu misalnya ini ya, oh paling laku itu kalau jualan misalnya makanan Indonesia yang tidak ada di sana. Misalnya bawa jahe sasetan, ya, kopi kita dengan kopi Arab itu beda. Maka dia berangkat haji ini, tapi di dalam hatinya itu ada apa itu? Sambil apa itu? Dagang. Nah, ini status pekerjaannya gimana? Kalau adatul hasr secara bahasa, seolah-olah niatnya jadi apa ini? Dagang, gugur semua apanya itu? Pahalanya. Tapi kalau cuman litakwiyati hukmi ma fi haiziha, hanya sekedar memperkuat, maka nanti orang tadi dihukumi satu perbuatan punya dua apa ini? Dua arah. Ada arah ibadahnya haji, ada arah niat cari apa ini? Duit. Maka masing-masing itu nanti akan mendapatkan apa ini? Pahala sesuai proporsinya. Belum tentu pahalanya hilang sama sekali, tapi belum tentu pahalanya juga jadi 100 apa ini? Persen. Yang mengatakan ini adatul hasr, nggak boleh. Semuanya itu harus khalisan liwajhillah, harus karena Allah murni. Pertanyaannya dalam prakteknya, ada nggak orang yang bisa kayak gitu? Nah, nanti kita terangin di belakang. Kata yang ahli usul fikih fuqaha ini, karena berhadapan dengan orang setiap hari, kayaknya sulit. Kalau nanti diartikan kayak gitu, khawatir orang putus asa dalam agama. Saya sholatnya niatnya masih belum beres nih, lama-lama dia ninggalin sholat. Untuk apa saya sholat kalau ternyata ndak ada apanya ini? Pahalanya sama-sama ndak ada pahalanya, mendingan tidur. Paham Pak? Nah, oleh karena itu nanti cara implementasi hadis Nabi ini harus diartikan secara apa ini? Bijaksana. Maka sebelum itu kita teruskan bacaannya. Rasulullah menjelaskan di sini. Faman kanat hijratuhu,
Al-hijrah itu at-tarku. Semua yang meninggalkan itu dalam bahasa namanya hijrah. Tapi hijrah bil makna syar'i, ya hijrah yang dulu dilakukan oleh Rasulullah itu yang punya keistimewaan. Jadi dulu orang yang hijrah ikut Nabi itu dosanya diapakan itu? Diampuni. Bapak nanti baca beberapa manaqib sahabat, ada yang melakukan hal yang sebetulnya kurang pas, tetapi nanti ditutup oleh pahala apa ini? Hijrah. Ya, hijrah ini pahalanya luar biasa. Kata Nabi, faman kanat hijratuhu, faman kanat barang siapa orang kanat ada apa hijratuhu, hijrahnya dulu dari Mekah ke Madinah, itu niatnya ilallah. Ilallah itu bukan kepada Allah artinya ketemu Allah, tapi kepada ridhonya Allah. Wa rasulihi, karena mencari ridhonya Nabi, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah untuk mendapatkan ridho Allah dan ridhonya Rasulullah, fahijratuhu, maka pahala hijrahnya ini dicatat ilallah sebagai hijrah yang mencari ridho Allah, wa rasulihi, dan yang mencari ridhonya Rasulullah. Waman kanat, sekarang sebaliknya ini, waman kanat, dan adapun man orang kanat hijratuhu, yang hijrahnya lidunya, untuk mendapatkan apa ini? Dunia. Yusibuha, yang dia bisa dia dapatkan, yusibuha, yang bisa dia raih, awimra'atin, atau perempuan yang kihuha, yang bisa dia nikahi. Itu asbabul wurudnya hadis ini. Ada orang di Mekah itu jatuh cinta sama perempuan di Madinah, namanya Ummu Qais. Jadi ini dulu jatuh cinta zaman dulu. Bapak jangan tanya WhatsApp-WhatsAppan apa enggak gitu, surat-suratan apa enggak. Nah, itu tanya sama Egi, jangan tanya sama saya kalau soal itunya. Tapi ini dalam banyak ilmu, dalam pelajaran hadis itu dijelaskan. Ini jatuh cinta nih sama perempuan cantik di Madinah yang namanya Ummu Qais. Nah, Ummu Qais ini kemudian bagus sebetulnya, Pak. Ya, itu kirim surat lah. Saya nggak mau jadi istri kamu kecuali kamu hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka karena disuruh sama perempuan tadi, kalau kamu mau nikah sama saya, ini lain, Pak. Ini kejadiannya sudah ada perintah apa ini? Hijrah. Dia sebetulnya kalau dia hijrah dari awal, ikut Allah, perintah Allah dan Rasulullah, dia juga dapat istrinya ini. Tapi dia nggak berangkat-berangkat kok. Berangkatnya kapan? Di ultimatum. Kamu kalau mau sama saya hijrah, kalau enggak banyak loh yang mau ngelamar saya. Maka dia berangkat ke Madinah. Kata sahabat Abdullah ibni Mas'ud, semenjak itu laki-laki tadi itu diberi julukan Muhajiru Ummi Qais. Dia orang yang berhijrah karena cintanya kepada Ummu Qais. Maka kata Rasulullah, kalau niatnya cari dunia, niatnya mau dapat perempuan yang dia nikahi, fahijratuhu, maka nilai hijrahnya ilama hajara ilaihi, itu bergantung kepada motivasinya. Nah, di sini nanti ini bedanya, Pak. Ada ulama yang saklek. Nah, kalau kayak gitu pahala hijrahnya hilang sama sekali. Dia cuma dapat apa ini? Perempuan. Karena yang memotivasi dia untuk berangkat itu pada hakikatnya bayangan cantiknya Ummu Qais. Nah, Imam Ghazali lain, Pak. Nah, ini penting supaya bijaksana ini ya. Orang tasawuf itu kan sufi itu, Pak, tandanya itu baik. Jadi kalau Bapak mau jadi sufi tapi nggak baik sama orang, itu nggak sufi, Pak. Kalau sufi itu sering dulu guru saya bilang itu ya laksana bumi. Dia diinjek, dikasih sampah, ya ngasih padi, ngasih jeruk, ya memberikan apa ini? Balasan yang baik. Ya, laksana seperti bumi. Dia nggak milih-milih diinjek siapa aja, oke. Ya, dia seperti awan yang memberikan apa ini? Hujan kepada siapapun, yang melindungi dari terik matahari kepada siapapun yang berlindung di awan. Maka orang kalau sudah tasawuf itu bawaannya kepengen semua orang itu tidak putus dari rahmat Allah. Ingin semua orang itu tidak putus asa dari masuk ke dalam apa ini? Surga. Karena tadi dikatakan bahwa adatul hasri itu diantara maknanya litakwiyati hukmi ma fi haiziha, hanya sekedar menguatkan
Maka berlatar belakang pemahaman ini, itu orang yang hijrahnya karena perempuan, dia kalau berangkatnya niatnya karena Allah sambil nikah, maka hijrahnya dapat pahala, ridhonya Allah dapat, Pak. Tetapi ibarat 100, dia berkurang, ya, berkurang dipotong dengan niat dia yang cari apa ini? Dunia. Jadi semakin besar niatan dia terhadap dunia, akan semakin mengikis pahala dia dari ridha Allah. Semakin kecil keinginannya terhadap dunia, maka semakin besar pahala dia untuk mendapatkan ridha Allah. Tidak berarti kemudian menafikan secara keseluruhan. Ini yang pertama. Yang kedua, ini masih soal niat dulu. Orang sering berkata, kita itu sholat karena Allah, jangan sholat karena surga dan karena neraka. Pertanyaannya, siapa orang ya yang bisa betul-betul lurus niatnya karena Allah, nggak berharap karena apa ini? Surga. Kita dulu dari kecil itu paling rewel nanya surga, Pak. Ya, nanya surga, ditanya itu rumahnya kayak apa, ya, yang namanya bidadari surga. Sampai hari ini perdebatannya tidak selesai, Pak. Cantiknya kayak apa, rupanya gimana. Itu artinya apa? Bahwa ketika kita melakukan kebaikan dalam agama ini, selalu tertanam di dalam hati kita ingin masuk ke dalam apa ini? Surga. Kita juga tidak habis-habisnya membicarakan neraka. Buktinya, kalau Bapak beli buku yang tipis-tipis tentang neraka, dulu biasanya kalau nunggu kereta api itu di stasiun, itu banyak buku-buku yang menjelaskan isinya neraka. Ada orang yang disetrika, ada orang, itu masing-masing buku setrikaannya beda-beda, Pak. Ya, ada yang setrikaannya masih pakai arang, mungkin yang arang di kampung, Ustaz, ya. Mungkin ada yang sudah pakai listrik, ada yang kena setrika langsung gosong meronta-ronta, ada yang cuman keluar lidahnya. Artinya apa? Semua orang manusia itu tidak akan terlepas dari dua hal ini. Pertanyaannya, kalau ada orang misalnya nih, saya sholat berharap dengan masuk ke dalam apa ini? Surga. Sama enggak dengan kita seolah-olah berniaga sama Allah? Saya beli sholatnya, bayarannya adalah apa ini? Surganya. Saya kerjakan puasanya, bayarannya adalah apanya ini? Surganya. Ini nanti bapak-bapak, pendekatannya itu ada satu kisah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu itu terkenal kalau baca Quran dalam sholat. Jadi beliau itu kalau sholat, ya, sholat jahriyah, itu baca Qurannya itu enak betul. Kalau orang denger lagu itu mendayu-dayu, ya. Pokoknya bacaannya itu enak, seakan-akan dia berbicara dengan siapa ini? Allah. Quran itu betul-betul beliau pahami. Makanya Bapak ini penting ngaji. Orang kalau ngaji paham tafsirnya, itu imam baca Quran panjang nikmat, Pak. Nah, kita ini karena nggak paham dan nggak ngerti, imamnya panjang, jatuhnya jadi apa ini? Jadi beban. Tapi kalau misalnya ini kita kerjakan itu dengan pemahaman, maka sholat itu jadi apa itu? Nikmat. Kenapa? Ngerti. Mu'adz itu kan ngerti. Jadi kalau sholat itu enak, betul, sama Sayyidina Utsman, rata-rata sahabat begitu. Maka dia terdengar irama yang mendayu-dayu. Kata sahabat, ini diucapkan depan Rasulullah, kalau kami nggak bisa sholat sehusuk siapa itu? Mu'adz. Kalau Mu'adz itu kan sudah sampai pada makom orang mukhlis, orang yang sholatnya itu sudah karena Allah. Dia sudah tidak lihat. Kalau kita kan sholatnya belum tentu karena siapa-siapa, Pak. Kadang kita sholat Allahu Akbar, bau istri goreng gurame, itu mau baca Yasin jadi kulhu itu, ya kan? Allahu Akbar, harusnya kan Allah yang maha besar. Harusnya apapun dikalahkan karena siapa ini? Allah. Niat tadi. Pokoknya saya ini mumpung sholat sendirian, saya duhur ini mau sholat di rumah. Kalau Nabi itu baca duhur itu 50 ayat, saya mau baca ya kira-kira 500 ayat. Al-Baqarah sama Al-Imran mau diapakan? Ditarik satu rakaat. Tiba-tiba istrinya goreng masakan yang enak betul. Pas goreng-goreng kedengeran, anaknya pulang sekolah semua. Ya Allah, ini kalau nggak selesai habis ini. Saya tinggal apa ini tulangnya. Nah, ini yang kayak gini nih gimana sih?
Orang kan kadang-kadang ada yang mengatakan orang kalau sholat itu khusyuk seolah-olah memutus hubungan dia dengan dunia. Tapi realita yang kita dapatkan di dalam hadis, Rasulullah nggak kayak gitu. Nabi itu pernah sholat biasanya panjang, tiba-tiba jadi pendek. Sahabat kan nanya, ya Rasulullah kenapa tadi bacaannya pendek? Kan biasanya panjang, kenapa tadi sujudnya sebentar, biasanya lama? Rasulullah jawab, saya tadi waktu sholat dengar suara bayi nangis. Nabi, saya takut, ya bayi itu kan belum tentu ada di masjid Pak, bisa jadi di samping Nabi atau di belakang masjid. Saya takut bapaknya sholat di mana ini? Di sini. Saya takut ibunya berjamaah di sini, bayinya apa itu? Nangis. Berarti waktu sholat Nabi dengar suara bayi nggak? Dengar gitu. Nabi suara bayi dengar. Nabi ngelihat nggak? Ngelihat. Nabi udah sholat panjang. Tahu-tahu Nabi sholatnya apa itu? Pendek. Kata sahabat, kenapa ya Rasulullah sholatnya pendek? Nah, kata Nabi, karena tadi waktu masuk masjid saya lihat ada orang tua, kakek-kakek yang ikut berjamaah dengan saya. Saya takut kalau saya sholat panjang-panjang, encoknya kumat, asam uratnya kambuh, nanti dia nggak bisa menyempurnakan sholat. Nah itu yang dilihat. Nah, itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Muhammad Faiz lain Pak, ya kan? Masuk masjid yang dilihat tadi ada tukang somai, kan gitu. Ini kalau gua lama-lama tukang somainya kabur, kan gitu kan? Nah ini yang membedakan. Artinya apa? Di sini nanti ketiga orang tadi, ya itu bahasa Arabnya, kata orang tadi, amma ana, yang sholat dengar Mu'adz bin Jabal tadi, amma ana fala uhsinu an udandina kama dandana Mu'adz. Saya ini nggak bisa ya Rasulullah. Kenapa? Nggak bisa sholat sehusyuk Mu'adz, karena Mu'adz itu ketika sholat yang dilihat itu ridho Allah. Sementara saya itu yang dilihat ketika sholat adalah bayangan surga dan bayangan neraka. Apa kata Nabi? Innama haulahuma, sesungguhnya di antara surga dan neraka, nahnu nudandinu, membacakan Al-Quran dengan khusyuk. Artinya apa? Kata ulama, kalau niat itu semuanya terkait dengan Allah. Yang terkait dengan Allah tuh misalnya surga sama neraka. Surga sama neraka kan, masuk surga itu kan nggak ditanya KTP-nya, nggak ditanya kartu anggotanya, ya, nggak ditanya undangannya, semua diundang sama Allah. Karena Nabi bilang kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umat Islam itu nanti akan masuk surga. Yang nggak mau masuk itu ilaman aba, yang memang nggak mau. Kata sahabat, siapa yang nggak mau masuk surga ya Rasulullah? Ya orang yang tidak beriman, orang yang tidak berislam, orang yang tidak berbuat baik, itu seolah-olah enggan masuk ke dalam surga. Maka saat seperti ini bapak-bapak, semua niat, kata ulama, kalau dikaitkan dengan apa yang menjadi bentuk ridhonya Allah, itu tidak mengurangi pahala ikhlas. Bapak, Allahu Akbar, mudah-mudahan nanti saya bisa masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan di dalam surga saya dekat dan ini dengan ridho Allah, saya dengan para nabi dan sebagainya. Itu tidak mengurangi pahala pahala niat. Tapi kalau dibalik, ini yang salah. Yang dikedepankan itu maslahat dunyawiyahnya, ukhrawinya lupa sama sekali. Banyak nih orang kadang-kadang datang ke tempat ibadah itu karena ada kepentingannya. Saya kepengen dicalonkan jadi ketua masjid Jami Tambora ini. Maka yang tidak biasanya ke masjid. Ditanya sama bininya, bang, ayo ke mall bang, nggak bisa, anak harus ke masjid. Tumben lah, kan gua mau nyalon jadi ketua masjid. Nah, yang kayak begini yang bahaya, Pak. Tapi kalau bapak ke masjid, ya, niatannya karena masjid, nanti setelah bapak ke masjid, bapak mendapatkan kemanfaatan yang bersifat pribadi tapi ngikutin, ya, karena sering ke masjid, orang semasjid ngomong, ini pantas jadi ketua masjid. Oh, ini pantas jadi imam masjid. Oh, ini pantas untuk misalnya mengurusi masjid. Ini tabak, Pak. Ikut. Maka ketiga bapak misalnya didatangi orang karena sering khusyuk ke masjid, Pak, boleh nggak mulai sekarang bapak saja ya deh yang jadi imam,
karena bapak kelihatan lebih bisa menjaga apa ini masjid 5 waktu ke sini. Nah, ada perasaan kan dalam berarti saya dianggap apa ini? Dianggap baik ini. Nah, kalau itu ikutan, rahmat Allah itu demikian apa ini luas, yang kayak begitu ketika bapak kemudian merasa ada manfaat, itu tidak mengurangi pahala akhiratnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, pertanyaannya, buat kita semua manusia ini rasanya untuk tulus 100% itu sulit. Apalagi yang muda-muda misalnya lagi sholat nih, Allahu Akbar, sholatnya biasa-biasa aja, tahu-tahu calon mertua masuk masjid. Calon mertua masuk masjid, lewat nih Pak Haji yang anaknya cakep banget, Masya Allah, katanya pas bener gua sholat, ya kan? Ini sholat yang menguntungkan. Pas lagi sholat ketemu calon apa ini? Mertua, ya. Pas lagi begadang main kartu nggak kelihatan mertua, itu merasa dia, Masya Allah begitu. Allahu Akbar, asalnya mau kulhu, Pak. Pindah jadi apa ini? Yasin. Tapi ini terang-terangan aja nih, bukan 90, 100% dalam hatinya itu karena calon mertuanya lewat. Ya, begitu calon mertua lihat, alhamdulillah khusyuk gua, katanya mudah-mudahan, ya kan, dalam kontestasi mencari mantu saya sebagai apa ini pemenang. Apa masuk neraka, Pak? Hilang pahalanya? Enggak. Tapi ada syaratnya, kata ulama. Syaratnya bapak cepat-cepat istighfar. Nih, kata guru saya, amalan yang menjauhkan diri manusia dari riya. Karena tidak ada di dunia ini manusia siapapun yang bisa terhindar dari apa ini? Riya. Nggak ada. Sahabat pernah nanya kok sama Rasulullah, wa ayyuna yaf'alu dzalika ya Rasulullah? Siapa di antara kita yang dari 1 sampai 100, yang dari A sampai Z itu bisa lurus niatnya, konsisten karena Allah? Wa ayyuna yaf'alu dzalika ya Rasulullah? Maka kata Nabi, gampang kan? La yukallifullahu nafsan illa usaha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Setelah itu ayatnya diteruskan dengan apa itu? Ayat yang berisi istighfar, minta maghfirah. Maka Bapak, orang yang mau terhindar dari riya dan terhindar dari dosa, itu sebetulnya obatnya satu, istighfar. Jadi begitu Allahu Akbar, calon mertua lewat nih, astagfirullah, tapi khusyuk nih, jangan astagfirullah tapi tanpa makna. Dini mah astagfirullah, ya Allah calon mertua jangan pergi dulu dari masjid kan, itu lain. Tapi astagfirullah, ini salah ya Allah, saya sholat itu karena siapa ini? Karena Allah. Saya berharap dapat ridho dari Allah, dan saya yakin kalau Allah sudah ridho kepada saya, Allah pasti akan memberi yang terbaik untuk saya. Itu istighfar. Nanti sholat nih bener Pak, kumat lagi, ya istighfar lagi. Kumat lagi, istighfar lagi. Nah, ini penting. Dulu Ibnu Athaillah di dalam Hikam itu mengatakan yang panjang itu Pak, la tatrukiz dzikra li adami hudurika ma'allah. Orang itu jangan pernah lari dari zikir karena merasa tidak bisa hudur dengan Allah. Nih, ada orang kan bilang, ana belum bisa zikir. Kenapa nggak bisa zikir? Ana belum bisa khusyuk kepada Allah. Terus dia nggak zikir-zikir, ya tambah jauh dari Allah. Tapi orang itu zikirlah dulu kepada Allah, sekalipun dia tidak bisa hudur ma'allah. Karena adanya zikir tanpa hudur kepada Allah, adanya zikir bersama ghaflah dari Allah, itu lebih baik daripada tanpa zikir dan tanpa hudur, tanpa zikir dan bersama ghaflah. Lebih bagus orang yang zikir sekalipun dia ghafil daripada orang sudah ghafil tidak zikir. Maka bapak-bapak, ketika memahami hadis kayak gini, innamal a'malu binniyat, niat yang pertama itu karena Allah. Nanti di tengah jalan kena godaan apapun, obatnya adalah melakukan apa itu? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, poin yang ingin saya sampaikan, ini kata-kata Imam Ghazali, bahwa niat itu sangat dahsyat. Dahsyatnya niat itu apa? Dia bisa merubah makna pekerjaan. Dari pekerjaan yang bersifat duniawi,
kemudian dicatat menjadi pekerjaan yang berdimensi ukhrawi, itu karena niat. Makanya Imam Ghazali mengatakan kam min a'malin, ya, kam min a'malin, berapa banyak dari pekerjaan itu, kam min a'malin, berapa banyak dari pekerjaan duniawi, asbahat min a'malil akhirati bihusnin niyah. Berapa banyak sesuatu yang berdimensi duniawi, tetapi kalau niatnya benar, peruntukannya benar, maka dia dicatat sebagai bagian dari apa ini? Ukhrawi. Karena manusia di dunia ini kan butuh semua yang ada duniawinya. Kita ke masjid ini kan butuh baju, Pak. Baju ini kan dunia. Saya ngajar, ini kan pakai mic. Mic ini kan dunia. Saya kesini kan naik mobil. Mobil itu bersifat apa ini? Dunia. Tapi kalau yang duniawi ini diniati untuk ukhrawi, kenapa pakai baju? Oh, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Saya kalau mau sujud kepada Allah, saya kalau mau ke masjid, ke tempat di mana saya meletakkan bagian yang paling mulia dari saya di atas tanah, maka saya akan memakai baju yang bagus. Memakai baju yang bagus itu asalnya tugas duniawi. Belanja ke pasar, nyukur rambut misalnya. Rambut itu dicukur, Pak. Salon, ya, barber, itu duniawi. Tapi ketika Bapak cukur itu untuk keindahan, maka diniati, ya Allah, masa ke masjid misalnya bulu hidungnya sampai keluar, kumisnya kemana-mana, ya kan, rambutnya ndak pernah keramasan. Kemudian, oh, saya mau keramas, saya mau apa ini, potong bulu hidung saya mau rapikan badan saya, pakai baju yang bagus, yang asalnya itu pekerjaan duniawi, maka dicatat menjadi pekerjaan apa ini, ukhrawi, karena niat. Maka orang itu, Pak, hati-hati, jangan suka memvonis orang lain hanya dari mazhar yang kita lihat. Karena boleh jadi niatan orang itu berbeda dengan apa yang kita kita lihat. Kayak saya misalnya, kan pekerjaan saya kelihatannya bagus nih jadi ustadz. Apa nanti pahalanya pasti paling bagus? Belum tentu. Ada orang misalnya jadi pejabat pemerintah, kata orang menjadi pejabat itu duniawi, belum tentu, Pak. Apa kemudian kalau jadi pejabat pahalanya akan kalah sama kiai? Apa karena kiai pahalanya menjadi paling tinggi? Belum tentu. Jadi pejabat niatannya apa ini? Niatannya wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi, man yassaro an muslimin. Siapa yang mempermudah setiap urusan orang apa ini? Muslim, maka nanti akan Allah mudahkan urusannya di mana ini? Di akhirat. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, dan seterusnya. Saya niat, ya Allah, kalau nanti saya jadi pejabat, maka saya akan memudahkan semua urusan orang. Saya akan gunakan kekuasaan ini untuk mensejahterakan rakyat saya. Maka saat saya duduk sebagai pejabat, kemudian orang yang nangis menjadi tertawa, orang yang lapar menjadi kenyang, orang yang bodoh jadi pintar, maka saya nanti akan mendapatkan apa ini? Pahala. Saya jadi menteri PUPR, ngurusi jalan, infrastruktur. Itu pahalanya besar kalau bihusnin niat. Ya Allah, satu kampung itu orang cuman ke masjid tuh kalau Jumatan aja. Kenapa nggak tiap waktu muter? Nggak ada apa ini, jembatan. Saya masukkan dalam mata anggaran. Saya mau bangun jembatan supaya kampung ini dengan kampung itu menyatu. Begitu menyatu, orang semuanya ke masjid mudah. Orang ke pasar, akses ekonominya menjadi terbuka. Maka orang ini nanti akan mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah, walaupun pekerjaannya menteri PUPR. Jadi ustadz, ngajarnya semangat, tapi niatannya biar nanti 2024 jadi anggota DPR. Itu lain masalah gitu. Nah, ini dahsyatnya apa ini? Niat. Imam As-Suyuti lebih mengatakan nih, dalam hadis Nabi itu, Nabi bersabda begini, niatul mar'i, niatnya seseorang itu khairun min amalihi, itu lebih bagus dari amalnya. Tapi jangan salah paham, ada orang kemudian ibadahnya niat doang. Ada orang ibadahnya niat doang. Wah, niat tuh bagus daripada amalnya. Maka setiap hari niat doang. Ntar malam tahajud, besok puasa Rajab misalnya. Tapi cuma apa ini? Cuma niat doang. Salah. Kalau orang itu, kata Nabi, niat seseorang itu
kalau benar dikerjakan, maka lebih bagus dari amalnya. Apa contohnya? Saya sholat, Pak. Katakan sepanjang-panjangnya umur orang sekarang, katakan 100 tahun. Saya sholat 100 tahun, itu masih dipotong masa anak-anak kan. Katakan 10 tahun itu belum beres lah. Berarti kalau ada orang umurnya 100 tahun, bener nih, ya begitu mukallaf, begitu mumayyiz, tamyiz, itu jadi ahli ibadat. Ibadatnya kan cuma 90 tahun, Pak. Tapi nanti masuk surga itu khalidina fiha. Pertanyaannya, orang itu khalidina fiha di surga karena apa? Karena niatnya. Itu rahmat Allah. Jadi begitu Bapak niat nih, usolli misalnya nanti ini fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Salat Bapak, Allahu Akbar. Dalam hatinya itu niat, ya Allah, seperti saya katakan dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Berarti kan lillahi rabbil alamin, berarti saya itu niat, ya Allah, akan sholat duhur sepanjang hidup saya. Tapi beneran nih ya, selama hidup tidak meninggalkan sholat. Begitu 100 tahun mati, itu pahalanya terus, Pak. Kenapa? Kan bukan dia nggak mau sholat, Pak, tapi dia nggak dikasih umur. Seandainya dia dikasih umur, dia masih apa itu? Sholat. Seandainya dia dikasih sehat, dia mau sholat. Ya Allah, saya nggak bisa sujud. Gimana nggak bisa? Saya udah tua renta. Kalau sujud sudah nggak mampu. Tapi seandainya kau berikan saya kemampuan untuk sujud, saya tetap sujud. Maka sujudnya selama sehat itu dicatat sampai nanti hari kiamat, sehingga orang tadi akan masuk surga khalidina fiha. Itu dulu saya bertanya sama guru saya, guru, ini kan orang khalidina fiha, padahal khalidina fiha itu kan ibarat orang bayar, itu kan nggak sebanding. Mestinya kalau sholat 90 tahun, surganya 90 tahun. Katakan berlipat ganda jadi 10 kali lipat, ya 900 tahun. Katakan 100 kali, 1000 kali lipat, ya sekian ribu tahun. Tapi ini di surga hidup abadi. Apa yang membuat dia masuk ke dalam apa ini? Surga. Jawaban guru saya, rahmat Allah. Saya tanya, iya, rahmat Allah itu kan ada bentuknya, Pak. Rahmat Allah turun kadang-kadang berbentuk hujan. Rahmat Allah turun itu kadang-kadang berbentuk uang. Rahmat Allah itu turun kadang-kadang berbentuk sakit. Gara-gara sakit jadi sholat. Itu kan rahmat Allah. Jadi Bapak kalau dapat sakit, itu jangan ngeluh. Ini minyak goreng mahal, jangan ngeluh, Pak, ya kan? Ini peringatan dari Allah, jangan makan goreng-gorengan, ya kan? Udah semuanya dibakar, ya. Tempe dibakar, tempe direbus, tahu direbus, kan begitu kan? Supaya, oh iya, sadar, dulu sebelum ada minyak goreng, bapak-bapak kita, kakek-kakek moyang kita, itu biasa makan apa-apa, diapakan itu? Dibakar. Maka Anda rasakan, seperti itulah hidup orang sebelum kalian. Syukuri bahwa hidup hari ini, itu sudah jauh lebih baik daripada kemarin. Nah, ketika seperti itu, rahmat Allah ada bentuknya. Saya tanya sama guru saya, bentuknya rahmat Allah, orang itu bisa kekal di dalam surga, itu apa, guru? Kata guru saya, bentuk rahmat Allah itu dengan, nih Pak, mengekalkan amal ibadah yang diniatkan karena Allah dan selalu dia jaga. Ini makanya mahalnya istiqomah. Dia jaga sepanjang hidupnya. Kapan dia berhenti? Ketika takdir Allah yang di luar kuasa dia menghentikan dia untuk melakukan apa yang biasa dia lakukan. Dia biasa melakukan kebaikan, ngaji di Masjid Jami Tambora ini. Kita ngaji berapa tahun, Pak? Ya mungkin paling panjang ya entah 50 tahun lagi, ya enggak tahu. Saya 50 tahun lagi udah hampir umur 100 tahun, Pak. Rasanya enggak kuat ngaji umur 100 tahun. Katakan 30 tahun lagi. Tapi nanti dicatat pahalanya sampai 3 juta tahun, sampai 3 miliar tahun, sampai abadan di dalam surga. Itu kalau apa? Kalau niat. Saya niat ke Masjid Jami Tambora istiqomah. Saya tidak akan meninggalkan pengajian ini kecuali apa yang disebut dalam agama ada uzur yang namanya uzur apa ini? Syar'i. Ini penting sekali yang namanya apa ini? Niat. Gambaran niat yang paling penting lagi, Pak. Kata ulama, jangan suka menilai orang dengan ukuran pribadi. Nih, jangan suka menilai orang dari ukuran pribadi. Ada orang di masa pandemi ini ya yang enggak pakai masker, Pak, dan sehat. Ada orang yang pakai masker kayak saya sakit.
Saya ini pernah kena COVID, Pak. Ya, kena COVID, hilang penciuman, lemes, isolasi sendiri. Ada yang kayak gitu. Tapi jangan vonis orang kalau orang itu sama-sama baik, Pak. Saya yang pakai masker, saya yang pakai masker, itu tidak merasa kalau dengan masker saya pasti sehat. Sebagaimana saya tidak melihat orang yang tidak maskeran, ini kalau dari agama nih, bukan prokes nih ya, yang tidak maskeran, saya langsung, mati kamu, nggak begitu. Karena masing-masing orang tuh punya niat. Bapak juga gitu. Bapak ketika PPKM, PSBB, ke masjid, itu bisa dapat pahala, bisa juga nggak dapat apa-apa, Pak. Tergantung apanya ini, niat dan kondisi masing-masing orang. Dalam ilmu tasawuf, orang itu kan ada dua makom, Pak. Ada makom namanya makom al-asbab, ada orang yang Allah kasih itu makomnya at-tajrid. Nih, makom al-asbab ini makom model saya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau mau pinter, belajar. Kalau mau sehat, jaga kebersihan. Ini namanya makom al-asbab. Ada orang yang Allah kasih itu makomnya makom apa ini? At-tajrid. Nggak pernah kerja, kaya. Ya, nggak pernah kerja, makan cukup, Pak. Ya, ada orang yang kayak gitu, Pak. Makomnya tuh tajrid, aneh. Kalau mau makan, ada tahu-tahu orang ngasih makanan. Jalan-jalan, sendalnya copot, Pak. Sobek, pas depan toko. Tokonya yang punya santrinya lagi. Ya Allah, Pak Kiai, sedang di sini. Iya nih, kenapa Pak Kiai? Ini sendal saya nih lepas. Ya Allah, Pak Kiai, ini toko punya saya. Ambil Kiai sendal. Sendal dikasih 10, sendal dikasih 20. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Datang. Kita ini, ya, kalau punya sendal putus, ya harus berangkat ke toko, beli, nawar pula, kan begitu kan? Nah, ini namanya orang ada makom masing-masing, Mbak. Ada makom masing-masing. Jadi nanti ini yang akan menentukan tuh hatinya. Ketika Bapak misalnya biasa sholat berjamaah, biasa menghidupkan masjid, Bapak merasa makom Bapak itu tawakal kepada Allahnya itu bersih, bukan karena ingin dipuji orang. Ya, kalau saya ndak pakai masker, itu di hati saya itu kan kepengen, nih loh sohibul karomah wal fadilah, ini loh kiai khos, ya kan, antivirus. Kalau kayak begitu, Pak, niatannya lain. Tapi ada orang yang hidupnya itu sudah betul-betul ridho dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Dia bisa nggak orang itu sabarnya kayak Nabi Ayub? Nabi Ayub tuh sakit 20 tahun. Nggak pernah ngurus BPJS, ya, nggak pernah ke puskesmas, ngomongnya hebat, Pak. Sakit 20, bukan cuma sakit aja, Pak. Dalam sejarah itu kan sakitnya parah. Anak-anaknya meninggal satu demi satu, dikucilkan dari masyarakat, tinggal istrinya satu yang setia. Itu Nabi Ayub, begitu sakit kayak gitu, kan istrinya yang nggak sabar. Bang, abang kan Nabi. Iya, gua Nabi, kata suaminya. Lah, doa Bang, Nabi gitu loh. Hidup kita sampai kebangsak begini, Bang, doa. Jadi Nabi Ayub itu 20 tahun, itu bukan nggak berdoa karena sombong. Kalau kita kan nggak berdoa karena sombong, Pak. Karena sombong jelas itu. Buktinya kalau awal bulan kayak gini nggak duha. Kenapa? Di ATM saldonya masih banyak, ini sombong dia. Lu nggak doa, kagak, duit masih cukup nih, ya kan? Tapi nanti akhir bulan begitu ATM kosong, kontrakan ditagih, ya kan? Makan sudah dalam bentuk Indomie semua, ya kan? Makan rendang dalam bentuk Indomie rasa rendang, makan soto Betawi dalam bentuk mie, udah kayak gitu baru Allahumma inkana rizki fis sama, baru ingat sama Allah. Tapi ketiga, lain dengan Nabi Ayub. Nabi Ayub tuh bukan gak mau berdoa, Pak. Tapi beliau tuh tahu, ini namanya orang yang bahagia, Pak. Orang yang bisa berdamai dengan takdir Allah. Dan orang yang selalu melihat apa yang Allah takdirkan kepada dia, itu adalah pemberian yang terbaik dari Allah. Dikasih sakit, kata bininya, Bang, doa Bang, abang kan Nabi. Ya Allah, kalau saya jadi Nabi Ayub, Allahumma sehat, rumah sakit datang, Pak. Allahumma Avanza yang turun Fortuner, Nabi, ya kan? Allahumma 10.000 yang turun 100 miliar. Kata suami istri, Bang, doa Bang. Doa dia. Rabbi anni masaniyad durru. Ya Allah, saya sakit, tapi wa anta arhamur rahimin. Dalam sakit saya yang berkepanjangan, saya justru bertemu dengan rahmat Allah. Kalau kita enggak, tafsirannya beda-beda. Rabbana atina fid dunya hasanah,
Tahu-tahu besoknya punya Yamaha NMAX, doa gua makbul. Iya kan? Doa gua makbul. Kenapa? Dia mengartikan fid dunya hasanah, Yamaha NMAX yang 35 juta itu. Tapi kalau Rabbana atina fid dunya hasanah, aduh, gua ke masjid jalan kaki, ya kan? Kagak naik motor. Temennya bilang, tapi masih ke masjid gak? Ya masih 5 waktu. Dia lupa kan, bahwa dia berangkat ke masjid 5 waktu, istiqomah terjaga hari ini, itu fid dunya hasanah loh. Jangan-jangan karena gak punya motor. Begitu punya motor, lain lagi pikirannya. Ada janda nganggur, ya motor baru lagi. Lo kagak mau nyobain motor gua? Lihat. Jadi fid dunya hasanah nggak, fil haram nggak jadi. Maka di sini bapak-bapak, orang tuh jangan hakimi zohirnya. Karena ada orang yang makomnya makom tajrid, ada orang yang makomnya makom al-asbab. Ada orang jalan ke masjid. Saya tahu betul, nggak corona, nggak apa, ke masjid istiqomah. Ketika dia nggak pakai masker, dia bilang, saya yakin kok, gitu. Saya udah baca tiap hari salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Udah dibaca kayak gitu. Saya udah baca gini. Allah janji kok, siapa yang baca itu itu akan Allah jaga. Ada orang di Tambora nanya, gua baca malah sakit ya. Ya iyalah, yang masalahnya bukan bacaannya, mulutnya, kan gitu. Ya, mulut kita ini kan mulut temporer. Ya, tempo-tempo zikir, tempo-tempo ngomongin orang, tempo-tempo baca Quran, tempo-tempo maki-maki orang. Jadi sebetulnya, Pak, ya kan sama aja toh, Pak. Pisau misalnya, pisau di tangan tukang daging manfaat. Pisau di tangan tukang cukur rapi cukurannya. Pisau di tangan preman mati kita, kan gitu. Padahal sama-sama apa itu? Pisau. Jadi bukan masalah doanya, tapi masalah siapa yang baca doa. Jadi kalau ada orang misalnya nih, ya sekarang kan coronanya naik lagi nih. Coronanya, terus ada orang yang memang biasa istiqomah. Ya kayak gitu biasa dia. Udah biarin aja. Allah yang akan jaga dia. Dia makomnya adalah makom apa itu? Tajrid. Dia udah berserah diri. Nah, kalau yang cari pansos itu lain masalah. Dulu sebelum corona enggak pernah ke masjid. Sekarang pas corona orang yang paling ribut sendiri di masjid. Ya, ada nggak yang begitu? Ada. Waktu zaman gubernurnya Ahok itu bisa sholat Pak ke Monas. Sekarang masjid depan rumahnya, kalau belum khutbah kedua belum keluar Pak. Ada nggak yang kayak gitu? Orang bisa sholat jauh-jauh, tapi sholat ada orang bisa ziarah ke makam semua aulia, makam bapaknya, makam kakeknya, itu tidak pernah diapakan itu diziarah. Itu juga hati-hati Pak. Makanya di sini jangan suka hakimi orang, karena ada orang yang kadang-kadang itu perilakunya kelihatannya aneh, tapi kita nggak pernah tahu niatannya. Saya itu nggak pernah lupa dengan cerita yang disampaikan guru saya dulu, Syekh Ali Jum'ah itu, mufti Mesir yang lalu itu, dulu di era 2000-an ya, mungkin 20 tahun yang lalu, itu cerita Pak. Ya, saya sering cerita kepada murid-murid saya itu ya, ada orang yang jualan apa itu? Rokok di pintu masjid itu. Ya, orang semuanya tahu kalau dia ini waliyun min auliya illah. Jualan apa ini? Rokok di pintu masjid. Ibnu Hajar Al-Asqalani kata guru saya, itu nggak nyaman hatinya. Begitu dia mau ngimami sholat maghrib itu, dia lihat kok ada orang depan masjid jualan rokok, kan nggak ada pantas-pantasnya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Imam Ibnu Hajar itu ngomong dalam hatinya, ini orang gimana sih kok jualan rokok di depan masjid? Nanya sama muridnya, man hadza? Siapa ini? Kata temannya, ini Syekh Fulan, dia orang soleh wali. Itu Ibnu Hajar nggak sampai ngomongin Pak, nggak memviralkan di WhatsApp, cuma dalam hati doang ngomong, laukana walian, kalau betul dia wali, ma'aqamahullahu fi dzakal makan, masa ia wali jualan rokok? Ini suudon namanya, ya kan? Sholat, begitu sholat ngimami, sana sial Fatihah, lupa ndak baca apa ini? Fatihah. Jadi begitu Allahu Akbar langsung Yasin wal Quran. Wah, muridnya kaget semua ini. Ya kalau imam masjid Jami Tambora masih dimaklumi itu ya. Kalau imam kayak kiai model saya akhirus zaman yang ndak jelas, itu orang Faiz lupa, memang begitu dia sholat juga jaraknya kan gitu kan. Tapi ini imam ahli imam al-muhaddisin, imamnya ahli hadis yang sejuta hadis hafal dengan sanadnya, yang kok lupa Fatihah, kan nggak pernah ada.
Di sini lupa mungkin lupa ayat. Karena dari imam tuh bisa memulai nggak bisa mengakhiri. Baru ngapal ya surah udah main baca aja fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nggak tahu kapan berhentinya ini ya. Wah, sampai akhir itu nggak bisa baca baik, nggak bisa apa selesai. Atau dari surah At-Tin pindah-pindah itu kan, ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bi as-sabr, lari dari surah At-Tin ke surah Al-Asr itu mungkin. Tapi ini nasyal Fatihah, lupa Fatihah. Apa yang terjadi bapak-bapak? Selesai sholat tuh ada muridnya satu yang berani itu nungguin sang guru ini. Begitu semua bubar, guru saya mau ngomong nih. Ngomong apa? Ngomong penting guru. Ngomong apa ya ngomong? Enggak guru, tunggu yang lain, enggak ada dulu, ya kan? Setelah semua enggak ada, kata ngomong kamu apa? Begini guru, saya penasaran ini. Kok guru sampai lupa surah apa ini? Al-Fatihah tadi. Kata Ibnu Hajar, ya biasalah, semua Bani Adam tuh khotoun, yang mahalul khoto' wan nisyan. Tapi kata dia nggak mungkin, ini bukan khotok yang biasa. Masa ada orang lupa surah Fatihah? Wong kita sholat sendiri aja nggak pernah lupa Al-Fatihah. Ya, begitu Allahu Akbar ya, ini kok lupa nggak baca Fatihah? Kata muridnya divonis, ini pasti ada dosa guru. Ibnu Hajar itu orang alim, Pak. Orang alim itu nggak mudah marah. Orang tuh kalau alim itu pandai mengkritik dirinya sendiri. Orang tuh kalau alim itu pandai melihat dirinya sendiri. Orang kalau bodoh itu pandai melihat orang lain dan mengkritik orang lain. Orang kalau alim itu pasti membaca dirinya sendiri sebelum membaca orang lain. Begitu muridnya bilang ini karena dosa, kaget dia. Iya ya, selama ini mungkin orang memandang saya itu ahlut ta'ah. Jangan-jangan saya punya apa ini? Maksiat. Maka kata dia, sodakta, bener, ini pasti karena dosa. Tapi masalahnya dosa apa ya? Ya coba guru hitung aja dari subuh tadi dosanya apa? Diingat-ingat Pak, diingat muhasabah betul nih. Saya tadi sebelum subuh ngapain? Tidur, bangun, wudhu, mandi, kemudian sholat tahajud. Habis tahajud sholat apa? Witir. Habis witir ngapain? Baca Quran. Begitu mau azan rakaat al-fajri, berangkat ke masjid, sholat tahiyatul masjid, ngimami subuh, ngaji, bla 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 bla. Kayaknya duhur macam sampai maghrib isya nggak ada dosa. Kata muridnya, bener guru nggak ada. Coba kemarin-kemarin nggak ada juga. Diingat ada dosa nggak? Terus dia ingat, oh iya ada satu katanya. Apa tadi? Saya ngomongin orang. Kata muridnya, ngomongin orang yang di mana guru? Tadi saya masuk masjid itu ngelihat orang jualan rokok itu. Katanya wali. Masa wali kayak gitu? Itu bukan wali lah. Wali murid mungkin kan begitu. Wali kota kan mungkin gitu. Ini wali asum. Ini kata muridnya, coba tanya dulu lah guru. Ya kan, agama kan nggak ngajarin gitu. Ya, agama selalu bilang fatabayyanu, cross check ulang. Ya, jangan-jangan apa yang kita lihat itu tidak seperti apa yang sejatinya seperti itu. Maka kemudian Ibnu Hajar itu datang nanya sama orang tadi datang. Begitu datang, orang tadi nanya, "Maulana, ada apa guru?" Ya kan? Karena dia merasa ini gurunya. Terang-terangan Ibnu Hajar, "Saya datang ke sini nih karena surah Fatihah saya hilang di rakaat pertama tadi." Orang tadi terbuka, fatish nih, dia buka. Oh, jadi kamu nyangka saya nyolong Fatihahmu gitu ya? Kayak periksa aja. Begitu dibuka Pak, jubahnya lengkap Pak. Ada jarum, gudang garam, ya kan semuanya. Kaget nih Hajar. Ya Allah, ini orang niat betul jualan rokok. Kata dia, ini Anda jualan rokok di sini. Pokok, duduk dulu di sini, jangan marah-marah. Ibnu Hajar mau Pak, duduk itu. Ulama besar Qadil Qudud di Mesir, imam besar Masjid Al-Azhar di zaman itu, duduk di situ. Ada orang satu datang beli, pergi. Ada orang, setelah 3 kali datang, Ibnu Hajar disuruh sama orang tadi, kalau kamu mau tahu kenapa saya jualan rokok, ikuti orang tadi. Begitu ada orang beli rokok, ikut dia ke belakang. Di tengah jalan dinyalakan rokoknya, muntah Pak, orang itu. Muntahnya parah banget. Untung ususnya ikut keluar, paru-parunya itu muntahnya luar biasa. Kaget Ibnu Hajar, Masya Allah, ini mati nanti kena saya karena saya ikut terlibat jualan rokok depan. Maka dia lari. Kata dia, apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Orang bisa mati nyium rokok apa? Pokok, duduk. Sampai 3 kali Pak. 3 kali dia lihat kayak gitu, melihat yang kayak gitu udah menjadi biasa ini. Begitu rokok dinyalain, muntah tapi nggak mati. Orangnya nggak apa-apa, muntah lemas. Selesai lemas, didekati orang tadi, ditanya, kamu kenapa? Loh, saya kan lagi berobat apa? Ya kamu nggak tahu katanya. Orang semesir ini tahu, kalau mau berhenti ngerokok, maka belilah rokok yang dijual oleh orang di pintu masjid. Begitu dihisap, maka itu menjadi rokok yang terakhir
yang akan dihisap oleh orang itu besok ndak suka lagi ngerokok. Ibnu Hajar apa ini? Taslim, singkat cerita, pulang ke masjid itu dia cium tangan. Ya Allah guru, katanya iya. Saya ini bukan orang alim kayak Anda yang bisa membuat orang meninggalkan membakar uang itu dengan cara Quran, hadis, akhlak. Saya tidak bisa ngomong, saya orang bodoh. Tapi saya ingin jangan sampai kaum muslimin itu sakit paru-paru karena kebanyakan apa ini? Ngerokok. Gimana caranya? Saya setiap malam itu beli rokok. Terus saya bawa di hadapan Allah. Gimana caranya? Rokoknya saya taruh di sajadah. Saya tahajud berdoa, ya Allah, mudah-mudahan siapa yang ngisep rokok ini menjadi rokok yang terakhir yang dia hisap. Nih. Maka hati-hati, jangan suka vonis orang tuh aneh-aneh. Dulu lebih aneh lagi, Pak. Itu zaman Daulah Utsmaniyah. Zaman Daulah Utsmaniyah. Ini sekedar cerita-cerita ringan, Pak, tapi maknanya dalam. Saya lupa di sultan siapa. Sultan ini sukanya belusukan, Pak. Belusukan beneran. Kalau kita kan belusukan bawa wartawan, ya kan? Ini belusukan betul-betul ikhlas kayak Sayyidina Umar gitu. Kerjaannya itu ke kampung-kampung, melihat keadaan rakyatnya. Hingga satu, mungkin Sultan Murad yang kedua atau apa, saya lupa cerita itu. Guru saya cerita. Itu dia dapatkan mayat di tepi jalan. Orang lewat itu nggak ada yang mau ngurus. Maka Sultan Murad ini manggil anak buahnya itu yang ikut menyamar itu. Ini orang kok nggak ada yang peduli ya? Coba itu panggil itu orang. Ini orang kampung mana tanggung jawabnya? Ini kan yang namanya tajhiz al-janazah itu sekurang-kurangnya fardu kifayah. Kalau nggak ada yang ngurus, ya dosa semuanya. Panggil itu orang kampung. Tanya kenapa? Dijawab, siapa yang mau ngurus dia? Tiap malam kerjaannya ke tempat pelacuran, beli minuman keras. Ini sampah masyarakat, biarin aja mati. Orang kesel kayak gitu kan. Kata Sultan Murad, ya dosa semua nanti. Kamu tahu nggak rumahnya di mana? Oh, itu rumahnya di pojok kampung situ. Cuma ada ibunya satu. Maka digotong nih mayat sama Sultan apa ini? Murad. Begitu sampai di rumah diketok-ketok, bu ini anaknya meninggal, nggak ada orang yang mau apa ini? Mau ngurus. Apa kata ibunya? Nak, kan saya sudah bilang, kalau caramu kayak begitu, nanti kamu mati dihina orang. Apa kata Sultan Murad? Memang anak ibu kenapa? Dia cerita begini. Anak saya itu setiap hari kerjaannya itu membagi rezeki menjadi 3 bagian. Kalau dia pulang bawa gaji 1 hari itu, Pak, maka kalau sudah sore hari, sepertiganya dikasih kepada saya ibunya, bagian dari birrul walidain. Yang satunya itu untuk jaga-jaga menutupi kebutuhan rumah. Ya, kalau nanti rumahnya bocor atau apa, ini sepertiganya. Yang sepertiganya dia bawa ke komplek pelacuran. Kata Sultan Murad, melacur dia? Enggak. Dia punya gaji ini lumayan tinggi. Jadi kalau misalnya penghasilannya setiap hari itu besar, dia bawa ke tempat pelacuran. Apa yang terjadi? Pelacur malam hari itu disuruh pulang, Pak. Tapi dibayar. Kamu kalau dapat pelanggan malam ini berapa? Ya saya enggak tahu, saya enggak pernah bayar kan gitu kan. Kalau bapak-bapak ada yang tahu boleh kasih bocoran sama saya misalnya ya. Oh, katakanlah misalnya 500.000, 1 juta dikasih. Nih, kamu saya kasih 1 juta, tapi tolong pulang. Nanti dia beli minuman keras, Pak. Dengan uangnya, nanti minuman kerasnya itu dibawa pulang ke rumah. Orang tahu dia bawa minuman apa ini? Keras. Begitu sampai di mana? Di rumahnya, maka minuman keras itu dibuang oleh dia. Ibunya tanya, "Nak, kok begitu?" "Iya, Ibu. Dengan cara seperti inilah saya bisa mengurangi dosanya kaum muslimin." Kalau ada orang mau cari pelacur, kalau pelacurnya nggak ada, kan dia nggak ketemu lawannya. Mau melacur sama siapa? Sama kambing, kan begitu toh? Karena pelacurnya apa ini? Pulang. Maka dengan itu saya mengurangi dosa kaum muslimin. Saya mengurangi beban minuman keras ini. Yang saya mampu saya beli. Kata ibunya, "Nak, tapi kan orang nggak tahu. Orang taunya kamu datang ke tempat pelacuran bertemu dengan pelacur. Orang taunya kamu pulang itu bawa minuman keras. Nanti kalau kamu mati nggak ada yang mau urus." Apa kata orang ini? Ini wali ini. "Tenang, Bu. Nanti kalau saya mati, yang bawa jenazah saya itu khalifatul muslimin dan dibawa ke Istiqlal. Nanti yang jadi apa ini? Yang jadi imam, itu yang jadi makmum, yang jadi imam, itu ketua MUI, Rais Am PBNU, ketua umum Muhammadiyah. Semua orang penting akan menyolati saya, Bu." Kata Sultan Murad, "Sodak, bener anak ibu.
Saya khalifatul muslimin, saya presiden. Saya bawa anak ibu ke Masjid Jami di Istanbul itu biar nanti Syekhul Islam yang akan menjadi imamnya. Itu jangan suka menghakimi apa ini orang. Jadi orang itu Pak, jangan terlalu mensucikan madhar. Karena kita tidak tahu, jangan-jangan tampilannya biasa tapi menjadi orang yang biasa. Dulu Syekh Jalaluddin Ar-Rumi itu punya guru Syams At-Tabrizi. Itu diajarkan Bapak, bahwa orang itu jangan terpukau dengan mazharnya. Karena orang itu kalau cuma ngelihat orang dari zahirnya, dia gampang sekali untuk apa ini? Untuk murtad Pak. Murtad itu bukan murtad keluar dari Islam, untuk membenci orang yang asalnya dia cintai. Itu diuji Pak. Ya, kita ini jangan terlalu GR Pak. Kayak saya ini pakai peci, pakai begini atau pakai jubah. Oh, merasa saya lebih soleh dari murid saya. Oh, saya lebih hebat. Jangan sampai. Kenapa? Nggak tahu tuh niat siapa yang bagus. Apa niat guru, apa niat apa ini murid. Kan nggak tahu. Mungkin nanti guru yang mengajak murid masuk ke dalam surga bilang sama Allah, guru Allah itu murid saya, istiqomah ngaji, saya masuk ke surga saya nggak nyaman kalau dia harus ada di dalam apa ini, neraka. Ada guru nanti yang mengangkat tangan muridnya dari api neraka masuk surga, tapi tidak menutup kemungkinan ada murid yang menarik tangan gurunya untuk masuk ke dalam apa ini, surga. Karena mazhar itu nggak bisa Pak. Dulu Jalaluddin Ar-Rumi itu punya guru sama Tabrizi, itu lebih ekstrim lagi Pak. Rumi ini sebagai murid itu ngundang gurunya, guru makan di rumah. Karena yang datang ini guru besarnya, segala makanan dikeluarin sama Imam Jalaluddin Ar-Rumi itu di Turki, di Koya. Begitu semuanya keluar, gurunya datang sama Tabrizi itu bilang, ini makanan lengkap, betul lengkap guru, semuanya ada, minuman ada, jus. Kata gurunya kurang, apa itu? Khomer. Muridnya kaget ini, tapi murid yang sudah murid betul ya, tahu betul kualitas gurunya, nggak langsung murtad ini. Apa guru? Khamar. Guru minum bir. Minum, lu baru tahu katanya. Ya nggak tahu guru selama ini. Kalau guru itu suka minum apa? Minuman keras. Iya, saya minuman keras tuh dalam halaqah yang khosoh dengan khawasul khawas ya, hanya dengan murid-murid terdekat saya minum. Dan saya mau minum hari ini, kalau tidak ada minuman maka saya tidak makan. Ar-Rumi tahu minuman itu nggak benar, tapi cintanya, dia ngefans banget sama gurunya ini, dia tahu kehebatan gurunya, maka dia paksakan diri. Tapi gimana guru yang, kalau saya nyuruh santri saya beli minuman keras, apa kata santri saya? Ini kiainya kok lebih sableng ya gitu, kenapa? Kok maulid Nabi pakai minuman keras? Kata gurunya, ya kalau kamu berat nyuruh muridmu, kamu aja berangkat sendiri. Ingat loh, kalau nggak ada, kamu nggak dapat ridho saya dan kamu bukan murid saya yang baik. Terpaksa dia keluar dengan jubahnya, ya keluar. Muridnya ada satu ngikuti. Kata dia, ini ada apa guru? Sudah mau makan, sate udah ada, sop ada, kok malah apa ini? Pergi, diikuti Pak. Ternyata masuk kampung Ghairul Muslimin di sana itu, yang terkenal sebagai tempat pembuatan apa ini? Arak yang paling bagus. Beli Rumi. Begitu beli Rumi itu dimasukkan dalam apa ini? Jubahnya. Muridnya nggak tahan Pak. Ya Allah, ditipu gua selama ini sama kiai, ya kan? Ternyata kiai kita tukang mabok yang berselimut di balik apa ini? Jubahnya. Teriak dia, "Oi Rumi, khotib kita, kiai dusta, kiai dunia, ulama su, macam-macam lah." Orang kumpul Pak, ya sekampung, alat buktinya ada. Ya tahu Bapak kan kalau udah ketemu dengan masyarakat awam, digaplokin nih, kiai bajingan, macam-macam nggak jelas. Lumayan Pak, bengap-bengap juga itu. Dengar-dengar ribut kayak gitu, sama Tabrizi ini dengar di rumahnya Rumi kan nggak jauh dari situ. Ada apa ini teriak-teriak? Dilihat muridnya ini ulama besar ini dalam keadaan apa ini? Ancur-ancuran ditonjokin. Kata dia, diam. Hentikan. Kalian ini sembarangan mukul guru. Kalau mana? Wah, dijawab, guru kami yang bohong. Ternyata dia tukang minum. Minum apa? Kata Tabrizi. Ini dia beli khamr. Ini, tapi jangan dicoba Pak di Masjid Tambora. Kata Ar-Rumi, kalian itu suka apa menghakimi nggak tahu pastinya. Itu bukan khamr. Itu teh tubruk dari Tegal. Masya Allah. Orang bilang teh tubruk guru, khamr. Buktikan. Dituang Pak, betul-betul teh.
wali ini, ya, Sunan Kalijaga, bukan Sunan Kalitambora, jangan coba-coba, ya. Kalau di sini jangan, itu begitu kata kiainya, itu bukan Homer, itu teh, dibuka Homer, memang Homer, gitu loh. Memang yang dibeli Rumi itu Homer, tapi karomahnya Syekh ini bilang, itu teh, begitu dituang, cobain semuanya, saya minum teh, ya teh bener semuanya. Begitu kaget orang, ya Allah guru maaf ya, udah bengap-bengap, ini ternyata guru beli teh gini-gini. Tapi Rumi tahu itu Homer, ini cuman maka bengap-bengap pulang ke rumahnya kan. Begitu sampai di rumahnya, kata Rumi sama gurunya, guru bercandanya jangan ekstrim lah. Bercanda-bercanda, tapi jangan yang begini guru. Untung Jibril tadi nggak terlambat itu merubah apa ini, dari Homer jadi apa ini, teh. Kalau macet di jalan tol, ada error Jibril ya, terus simsalabimnya kacau tadi, mati kita berdua. Kenapa? Bener-bener Homer. Guru kalau bercanda jangan ekstrim, ya kan? Kata Syams Tabrizi, itu bukan bercanda, itu pelajaran agar kamu tidak terpesona, tertipu dengan pujian orang yang selama ini mereka cuma memuji bukan dari hatinya, tapi karena terpesona dengan penampilanmu. Innamal a'malu binniyat. Nah, yang terakhir deh Pak, ya. Orang tuh kalau mau bersihkan hati banyak istighfar. Kalau Bapak dikagumi orang, ini hati-hati. Ya, penyakit kayak gini tuh buat saya yang kebanyakan ngomong. Ya, penyakitnya ustadz tuh kebanyakan ngomong, Pak. Biasa kalau disuruh ngomong berjam-jam kuat, tapi suruh dengerin 5 menit gak kuat. Ya, coba saya diundang ke Masjid Tambora, saya tanya sama beliau, saya ngapain? Enggak Ustadz, hadir aja. Yang ceramah siapa? Ada misalnya Ustadz Egi, saya nggak datang tuh Pak. Enak aja, gua kan ustadz, kenapa gua nggak disuruh ngomong? Padahal apa salahnya? Ketiga itu dia kan juga dapat ilmu toh, mendengar. Tapi kita yang sering ngomong itu Pak, penyakitnya itu nggak tahan denger. Kupingnya tipis itu. Kenapa? Orang suruh dengerin kita, tapi kita nggak pernah sabar untuk dengerin orang lain ngomong. Kayak saya ini, kan nguasai mic dari tadi, hampir 1 jam ini Pak. Saya kuasai mic di Masjid Tambora. Tapi kadang-kadang ada orang nih ngomong setelah saya, 5 menit saya pulang, maaf ya, saya ada undangan lagi setelah ini. Nah, itu tandanya nggak baik Pak. Kenapa? Dulu Al-Hakim At-Tirmizi itu, Sufi, bukan Imam Tirmizi yang punya hadis, Al-Hakim At-Tirmizi itu menukil banyak nasihat dari ulama. Kata beliau gini, kalau kamu sedang berbicara di tengah-tengah umat manusia, dan manusia itu kagum ngerubungi kamu, hati-hati. Hati-hati, karena Allah tidak melihat mereka, tapi Allah sedang melihat hatimu. Nih, jadi kita yang jadi ustadz itu, kalau banyak muridnya itu jangan tertipu, terus menjadi merasa orang soleh. Oh saya guru yang hebat, kemana-mana diikuti murid yang banyak. Hati-hati, karena Allah melihat apanya itu, hatinya. Itu yang dikatakan innamal a'malu binniyat. Jadi Bapak apapun niatnya itu diluruskan di awal. Kalau nanti terjadi penyimpangan seiring berjalannya waktu, maka agama juga sudah ngasih solusi. Solusinya apa? Solusinya adalah beristighfar. Di mana ada rasa ujub, di mana ada rasa riya yang datang membelokkan tujuan kita yang benar, cepat-cepat beristighfar, memohon ampunan dan merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis yang baik ini menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan pengajiannya seperti sekarang ya, karena saya ngaji subuhnya di Semper Barat. Jadi kalau kayak tadi tuh pas insya Allah jam 8 lewat sedikit. Kalau sebelum jam 8 saya